Maca alhamdulillah sing kathah. Loh, kula niki dipindah kok. Kok apa? Alhamdulillah. Wis lah. Kula niki dipindah Pak Yai, dipindah Pak Yai. Dipindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita baca Fatihah dulu untuk saudara-saudara kita yang diberikan cobaan Allah yang berat sekali. Lebih berat dari tsunami ya. Kalau tsunami dulu hanya berapa wilayah ya. Sekarang ini rata di Sumatera. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar ya. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita untuk membantu mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, ya walaupun hanya Fatihah begini, tapi jangan dikira ini sederhana. Saya kapan hari memberi kajian gini, terus saya mengajak Fatihah itu ada orang Sumatera di situ merasa terima kasih, keluarga saya hilang, didoakan, gitu. Senang. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang surah As-Somad. Sehat semangat dengan surah As-Somad. Apa ada Pak surah As-Somad itu? Surah Al-Quran itu namanya tidak satu Pak ya. Seperti Fatihah itu namanya surah Al-Fatihah, ada surah Ummul Kitab, ngoten nggih. Itu namanya banyak. Surah At-Taubah itu namanya juga surah Al-Baro'ah. Surat nomor 40 itu surah Mukmin. Tapi dalam kitab suci yang lain, dalam Al-Qur'an tapi cetakan yang lain itu surat Ghafir. Dan itu tidak perselisihan, biasa-biasa saja. Ya kayak jenengan loh, ada yang Abdul Ghafur, ono sing manggil Pak Dul, ono sing manggil Pak Ghafur. Ya, itu aja sederhana. Lah yang saya maksud dengan surah As-Somad itu kira-kira surat apa? Kira-kira surat apa, Bu? Enggak tahu. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira surat apa? Ya, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Itu nama lain adalah surah As-Somad. Surah As-Somad. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kapan hari juga ada kajian subuh begini, ada orang bertanya, Pak, Allah itu siapa sih? Panjenengan kon menjelaskan Allah itu siapa? Nah, saya jawab. Pertanyaan Bapak ini yang dulu pernah ditanyakan kepada Nabi. Dulu ada sahabat itu tanya kepada Rasulullah begini. Rasulullah, oh ini bukan sahabat, orang kafir. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tidak Rasulullah karena tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Muhammad, sif lana rabbak.
terangkan siapa Tuhanmu itu. Nah itu. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas atau surat As-Somad ini. Gitu. Jadi kalau Bapak bertanya begitu, ya saya jawab seperti dulu Rasulullah menjawab, siapa Tuhanmu itu? Tuhanmu itu adalah Allah. Qul, katakan. Apa? Qul, katakan. Dalam Quran itu banyak surat yang dimulai dengan qul. Contohnya apa? Qul huwallah, apalagi? Qul a'udzu birabbil falaq, apalagi? Qul a'udzu birabbin nas, apalagi? Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa Quran itu bicara qul qul qul? Ada yang di dalam tengah-tengah surat ada qul, ya toh? Itu qul wa qul, ya, seperti tadi saya baca tadi kan, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Loh, qul, katakan. Nah, itu. Ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh diam, gitu loh Pak. Jangan diam. Diam itu emas kalau yang dikatakan tidak baik. Tapi kalau yang dikatakan itu baik, bicara adalah emas. Kalau perkataanmu itu menyakitkan orang, itu berarti apa? Lebih baik diam. Diam adalah emas. Tapi kalau perkataanmu itu membuat orang itu senang semangat, bergairah, bicara adalah emas gitu. Jangan kemudian diam saja. Ketemu orang diam saja. Gitu Pak ya? Ketemu orang terus mengatakan gini, Assalamualaikum, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu dirahmati Allah. Seneng enggak? Nah itu berarti katakan, dan katakan itu adalah emas gitu. Yang kedua, banyak rumah tangga itu yang bermasalah karena nggak pernah ada kul. Ya toh Pak? Pak, halo. Ada rumah tangga yang bermasalah karena tidak ada kul. Yang istri tidak berani ngomong, ya toh? Yang suami juga tidak berani ngomong. Jadi masalahnya itu berkepanjangan. Maka di sini kul itu katakan ngomong. Gitu. Lah ngomongnya seperti apa? Ingat Quran. Kalau ngomong itu harus hati-hati. Jangan sampai menyakiti orang. Coba perhatikan ya. Wa qula lahu qawlan layyina. Di dalam surat Toha. Surat apa? Toha. Nah itu ada kata-kata gini. Musa, kamu berangkat ke Fir'aun. Gitu. Untuk apa ya Allah? Kamu jelaskan visi misimu itu. Wa qula lahu qawlan layyina. Kamu nanti ke sana, kamu kan tidak seberapa bisa ngomong. Tidak seberapa bisa ngomong. Nah, Nabi Musa itu memang badannya kekar, sehat, tapi ngomongnya tidak jelas. Maka Allah menunjuk Harun. Harun itu pinter menjelaskan visi misinya itu jelas, bagus. Musa, kamu bersama Harun ke sana. Gitu. Untuk apa ya Allah? Untuk menjelaskan Islam. Musa, ingat kata-kata saya, kata Allah. Faqula lahu qawlan layyina. Kamu kalau berbicara walaupun orang sejelek Fir'aun gitu, kalau berkata-kata itu yang dipilih kata-kata yang baik gitu. Kata-kata yang baik. Jangan menyinggung perasaannya. Coba Pak. Kepada siapa tadi? Kepada siapa? Fir'aun.
Kita ini kok ada orang sesama muslim itu perkataannya itu jelek sekali. Padahal dia muslim. Ya Allah ya, betul toh? Muslim. Pada yang jelas jelek kayak Fir'aun aja itu Allah pesan faqula lahu qawlan layyina. Kalau berbicara itu pilih kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Gitu. Kita harus hati-hati bicara. Di grup hati-hati. Jangan semuanya di-share. Perkataan yang jelek di-share juga. Ya. Gitu. Masya Allah, saya kalau lihat di televisi atau lihat di YouTube, Masya Allah perkataan kok jelek. Ini besok tanggung jawabnya kepada Allah seperti apa ya? Dia dikubur, dia di dalam kuburan, ya Pak ya, betul toh? Yang dalam kuburan siapa? Siapa? Lah yang ngomong jelek toh, kasar toh? YouTube-nya ikut dikubur enggak? YouTube-nya ikut dikubur apa enggak? Enggak. Bagaimana nanti kalau dalam kuburan video di setel orang? Apa enggak jerit dia di dalam kuburnya? Apa enggak jerit? YouTube-nya diputer di seluruh dunia, apa enggak jerit dia itu? Malaikat tinggal mengatakan, lambene siapa itu? Ngomong. Ya Allah. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya Pak ya, kalau ada kata-kata yang tidak baik. Jadi kul itu begitu. Jadi kalau begitu berarti bicara adalah mas, tapi kalau bicara menyakitkan hati itu tidak mas gitu. Baik. Bapak Ibu sekalian, kul katakan itu juga begitu. Kalau ada persoalan di tengah-tengah kita itu ngomonglah kepada yang bersangkutan, jangan ngomong ke sana, ngomong ke sini, itu hibah. Ngomong yang enak. Lah kok ngomong supaya enak itu di mana yang enak? Ngomong supaya orang yang tidak tersinggung itu di mana yang enak? Di mana? Masjid. Wah, tidak, Pak. Rumah makan. Bondo lah. Ya toh Pak. Rumah makan sana. Ayo kita ngomong sana. Itu di mana Pak? Gulai sana. Minumnya apa saya pesankan? Jus apokat. Yes. Ngomong. Saya mau bicara ini itu. Saya kemarin itu begini. Oh ya Allah. Jadi itu membuat jenengan tersinggung. Iyalah sampai ngomong di situ. Ya Allah sepurane. Iki nek gak nak rumah makan Pak, pancene kok niku aku kok bener kok. Jadi yang paling enak di mana? Rumah makan. Ya gak usah yang larang-larang lah Pak, sing emperan-emperan wae sing wis wae. Makanya ulangi kata-kata saya. Buah semangka, buah kedondong. Lagi kurang semangat. Buah semangka, buah kedondong. Ayo. Kalau ada yang tidak suka, ngomong dong. Ayo. Urusan rumah tangga, urusan masjid, ngomonglah yang ini. Buah semangka, buah kedondong. Ayo. Kalau ada yang tidak suka, baik. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ahad. Itu esa. Lanjutnya Allahus somad. Nah, ini yang mengapa Al-Ikhlas itu disebut surat As-Somad, sebab kata As-Somad itu ada di dalam surat itu gitu. Surat An-Nas karena di dalamnya ada kata An-Nas. Surah Al-Falaq karena di dalamnya ada kata Al-Falaq. Nah, sekarang saya jelaskan. Surah Al-Ahad ini. Dulu zaman Nabi itu, Nabi pernah
mengutus rombongan untuk peperangan. Mengintailah di mana sebelum melakukan serangan ini ada mengetahui medan. Lalu pimpinan rombongannya ini setiap sholat itu yang dibaca itu qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul hu. Kedua qul hu. Subuh zuhur, maghrib, isya, subuh lagi. Kira-kira kalau bapak-bapak ibu datang ke dua setempat ya, ini tiada hari tanpa, gimana perasaan bapak? Perasaan bapak gimana? Nunjuk orang jadi imam ternyata tiada hari tanpa qul. Tarawih rakaat 1, rakaat kedua qul. Rakaat ketiga qul. Witir qul. Ya apa perasaan sampean? Bu, seneng. Nggak seneng Pak, seneng. Apa malah inatoin apa? Apa seneng Pak? Ya wes. Nah ini para sahabat ini lapor kepada Nabi. Nabi, engkau kok menunjuk pimpinan yang bisanya hanya loh. Sebelum saya jawab, saya tidak mau klarifikasi dulu. Oh, itulah Nabi Pak. Jadi kalau mau menjawab itu klarifikasi dulu. Sekarang kamu semua berangkat lagi ke pimpinanmu itu. Kenapa kok dia apa? Selalu qul. Terus rombongan ini berangkat ke sana. Tuan, saya disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kenapa Tuan kok selalu qulhu. Loh, gini loh ya. Saya ini senang, saya jatuh cinta dengan qulhu. Saya senang sekali kalau saya itu membaca qulhu itu saya, karena ini surat yang memberikan semangat saya, membuat semangat saya, semangat saya. Saya senang sekali. Hanya itu, iya. Kembali kepada Rasulullah. Kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kata pimpinan saya itu, dia membaca surat qulhu itu, Al-Ikhlas itu karena dia senang. Sekarang kamu balik ke sana, ya, beritahu, karena kamu senang membaca surat qulhu, Allah juga sangat senang kepadamu. Jadi yang sodok sinis-sinis tadi itu, yang sinis-sinis tadi itu kecelik semuanya. Karena dia senang membaca qul huwallahu ahad, Allahus somad dan seterusnya, maka Allah juga senang kepadamu. Jadi mulai hari ini berita gembira Pak ini Pak. Ini berita gembira lah ya. Ibu bapak ditanya, kok qulhu terus? Jawabnya, aku senang. Tidak boleh nyepelekan orang. Berarti surat ini menjadikan orang itu disenangi Allah. Baik, sekarang saya terangkan di mana letak katanya kok menyemangati. Di situ ada kata as-somad. As-somad. Ini begini. Waktu tsunami dan juga yang terjadi ini,
Kan ada banjir bandang tuh Pak ya. Ya Pak ya. Tuh. Waktu tsunami kan ada juga lebih besar lagi loh, kapal sebesar itu bisa dilemparkan ke gunung loh. Gimana Pak? Dalam hitungan menit loh. Dalam hitungan menit. Nah, kapal itu sekarang diabadikan. Di Aceh sana itu diabadikan di atas tempat yang tinggi itu kapal di situ. Lalu pada saat itu ada orang yang ketika hanyut pada waktu banjir itu dia bertemu dengan pohon kelapa. Pohon kelapa tinggi tuh Pak, ya toh? Tinggi. Langsung dia itu merangkul pohon kelapa itu. Ketika banjir surut, dia tinggal turun. Ya betul toh? Kok dia bisa selamat kenapa? Gandolan pohon kelapa. Nah ini pohon pisang jebol Pak. Pohon kelapa. Loh, itu loh Bu gambaran arti as-somad itu. Itu gambaran arti as-somad. Ketika kamu haus, panggillah Allah, nanti Allah yang memberi minum kamu. Kalau kamu sedih, panggillah Allah, nanti Allah menghiburmu. Itu arti as-somad. Senang Bapak. Senang. Kamu punya keinginan, ya minta Allah. Cuma jangan memaksa. Ya Allah, saya minta ini. Harus ya Allah, harus dipenuhi. Loh, gimana? Apalagi ditambah gini. Ya Allah, paling lambat bulan depan. Loh, ya Allah. Nggak punya etika itu. Mintalah kepada Allah. Soal Allah memberi tidak memberi, itu nanti Allah punya pertimbangan sendiri. Allah memberi pertimbangan sendiri. Itu as-somad. Orang dikejar musuh, Pak ya, dikejar musuh. Dikejar. Ternyata gang buntu. Ya, Pak. Ternyata gang buntu. Gimana, Pak? Dikejar sudah bawa pedang, ternyata gangnya itu buntu. Gimana, Pak? Hah? Gangnya itu buntu. Balik mati Bu loh mungkin ini pedang gini. Paham tak Bu? Tiba-tiba di ujung gang itu ada orang membukakan pintu. Masuk sini saja. Sana Mas. Ini namanya as-somad Pak. As-somad itu tempat bergantungnya seluruh manusia. Allahus somad. Ya Allah. Berarti orang membaca surat Al-Ikhlas itu senang hatinya karena punya Tuhan yang bisa menjadi tempat penyelamat, tempat pemberi, dan juga disenangi Allah. Paham Bu ya? Paham Pak ya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarad wirduna yawman nusyuri sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu senang hari ini? Masya Allah. Bapak-bapak senang hari ini? Senang ya? Gak ada yang sakit? Gak ada? Apa? Sehat semua. Ya, bagus. Ya gitulah jawabnya.
Wong asam urat aja dibesar-besarkan. Ya Allah. Ini loh ya Allah. Nek tangi kretek gitu. Usia bapak kan rata-rata sudah di atas 50 tuh. Saya tadi itu dari sujud ke atas itu suaranya kok makanya kerak. Seneng ya sudahlah, punya penyakit ya sudah dinikmati saja. Tapi harus ke dokter, olahraga, makan yang sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya jelaskan dulu. Membaca surat Al-Ikhlas itu nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang saya singkat SIAP. Apa? SIAP. Sampai tulis, gak tulis lali. SIAP. Satu, membaca surat Al-Ikhlas itu hatinya senang. Senang, Bu. Karena apa? Di situ ada kata-kata as-somad. Sudah, Bu, ini. As-somad itu luar biasa. Sakit berat, jangan susah. Panggil Allah. Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha Penyembuh, gitu loh. Gitu. Pokoknya As-Somad itu menjadi harapan kita yang luar biasa. Senang. Jadi S itu apa? Senang dan disenangi Allah. Kita senang karena ada optimisme. Kita disenangi Allah sebagaimana hadis tadi itu. Ya tak Pak ya? Tadi loh, Rasulullah bertanya, kenapa kok dia membaca surat Al-Ikhlas? Ya, dia senang. Beritahukan, Allah juga sangat senang kepadanya. S. Nanti kalau udah P selesai, berarti selesai pengajian. Lanjutnya apa? I. I itu ijabah. Ijabah artinya memulai permohonan kepada Allah, baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Ada hadisnya bahwa surat Al-Ikhlas itu menjadikan orang itu dikabulkan permintaannya. Ijabah. Karena dia yakin Allah itu As-Somad, Allah Maha memberi, Allah memberi penyembuh, penyelamat. Allah memberi. Nah, gitu. Ijabah, diijabahi Allah. Ibu mungkin pernah sama dengan Bapak, kalau punya hajat, baca saja surat Al-Ikhlas yang banyak. Ya. Pernah gitu toh? Pernah toh? Ya, itu bagus, bener itu. Bener. Jadi kalau punya hajat, keinginan, suruh baca apa? Surat Al-Ikhlas. Datang lagi ke ustadz yang lain. Kalau kamu ingin hajat, bacalah istighfar yang banyak. Betul enggak ini? Betul juga, ada hadisnya. Datang lagi ke ustadz yang lain. Saya ingin ini. Wah, sampean waca niku mawon. Sallallahu alaihi Muhammad niku, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu wis sudah ada. Betul apa enggak? Betul. Wah, itu sudah ada keterangannya kok. Gitu. Datang ke sana lagi. Pak Ustadz, saya ini, Pak Kiai, saya ini kerja di Surabaya. Kok ada berita bahwa saya mau dipindah ke Papua. Tolong Pak Kiai didoakan, saya tidak jadi pindah. Kalau dipindah tidak apa-apa lah, Nganjuk, Ponorogo tidak apa-apa. Itu yang dekat-dekat. Ini Papua. Kiainya bilang, menawi ngoten mawon, sampean maca alhamdulillah sing kathah nggih. Maca alhamdulillah sing kathah. Loh, bulan ini dipindah kok. Kok apa? Alhamdulillah. Wis lah.
Kula niki dipindah Pak Yai, dipindah Pak Yai, dipindah ke Papua, bukan Pamekasan, Papua. Ya, sampean baca aja. Alhamdulillah. Saya dipindah. Kamu itu kalau tidak percaya saya, kenapa kamu datang ke saya itu kenapa sih? Sama sana aja. Tidak percaya sama saya. Jauh-jauh ke sini ternyata saya beri, tidak mau. Baca saja. Kira-kira Pak Kiai ini benar apa enggak? Pak Kiainya benar apa enggak? Benar dong. Kan ada Quran itu. Kalau kamu syukur, alhamdulillah, la azidannakum, kamu akan saya tambah kebahagiaanmu, ya toh Pak. Akhirnya yang ini, bos tak turuti ya, alhamdulillah. Tapi nanti gini, alhamdulillah. Tapi dua coy Pak. Alhamdulillah, 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 aduh Gusti, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak jadi pindah. Tidak jadi pindah. Karena ada dasarnya. Lah Bapak Ibu tidak usah begini. Aku bingung. Jere kono istighfar. Jere Pak Ali kuliah subuh. Ali kelas. Ini toh? Itu Pak. Jere kono selawat Nabi. Loh jangan bingung. Ibu kalau sakit kepala, dokter sana memberi obat ini, gitu. Dokter sini memberi obat ini karena berdasarkan pengalamannya sendiri-sendiri. Sana sendiri. Terus sama ngene, bingung aku gak nang dokter wis. Lah kadang-kadang itulah jenengan kemudian kalau punya keinginan yo sholawat Nabi iya, ya toh? Istighosah kan dimulai istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ada hadis. Siapa yang istighfar, maka kesusahannya dihilangkan Allah, lalu diberi rezeki yang tidak terduga. Loh gitu. Ada hadis. Astagfirullahaladzim. Terus setelah itu, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Nah itu berarti puir. Obat 1 diambil, obat 2 diambil, obat 3 diambil, obat 4 diambil, terus diapakan? Gitu toh. Jadi jangan dipertentangkan. Waca kabeh ae. Ono sing ngene. Waca surat Al-Kahfi. Waduh. Al-Kahfi. Tak panjang itu ya toh. Ya gak apa-apa, gak seneng, gak apa-apa, ya siliani. Loh gitu. Ada yang mengatakan hajatmu kalau dikabulkan Allah, sedekah yang banyak. Ada tahu gitu. Ya berarti dipuir pisan, mari zikir terus sedekah. Selesai. Jadi nomor 1 S tadi apa? 2 Bu, senang dan disenangi Allah. Allah senang, Pak. Senang. Senang dan disenangi Allah. Senangnya gimana? Optimis. Tidak berkecil hati. Ceria. Kayak sampean ini loh, ceria. Alhamdulillah. Senang. Saya melihat sampean itu senang. Wong susah itu menular. Wajah susah itu menular. Gitu. Makan aja susah. Sampean tekodok terus. Sing delok sampean gini. Ono apa ya kok sakno ini bangki. Paham toh? Susahnya menular. Tapi sampean kalau alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah, senang alhamdulillah. Saya kemarin tuh dapat untung 100.000 rupiah. Alhamdulillah, masyaallah. Loh, tadi kan ketok wajah seneng itu kan? Itu Pak. Lah Rasulullah itu yang saya sebut salawat Nabi itu marra'a wajhaka yas'ad. Orang itu kalau melihat Nabi Muhammad itu, Nabi itu sangat ceria, sangat ceria. Baik. Terus I tadi apa? Ijabah.
A itu aman dari siksa Allah, aman dari bencana. Ini ceritanya, Bu. Nabi lewat. Di situ kok ada suara. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mengatakan apa? Wajabat. Wajabat. Abu Hurairah tanya, wajabat itu apa Nabi? Wajabat. Itu artinya pasti orang itu besok masuk surga. Oh. Aman dari neraka. Kalau orang itu masuk neraka pun pasti suatu saat dintas, diangkat Gusti Allah. Karena ada kata-kata ahad. Tuhan itu hanya satu, berarti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu diangkat. Allah menyuruh malaikat cari orang yang di situ pernah mengucapkan Allah itu satu-satunya Tuhan. Cari, kemudian diangkat, qadis waddu, mukanya sudah hancur. Nah, hancurnya itu tidak hancur total. Hancur dan hitam semua, itu apa namanya? Gosong itu bahasa Indonesianya apa? Apa, Pak? Gosong. Hangus itu beda tuh. Hangus itu gosong loh. Tapi lain ya. Hangus. Oke lah. Otis waktu. Lalu orang ini mau dimasukkan surga. Minder dia. Masa wajahku kayak gini ini dimasukkan surga? Kan merusak pandangan. Ya. Merusak pandangan. Yang situ putih-putih, ya Allah. Putih-putih, ya Allah. Kok saya hitam? Allah memerintahkan malaikat, oplas. Ngerti itu sama oplas juga? Apa oplas itu? Operasi apa? Berarti awalnya dibungkus plastik. Di situ dimasukkan ke dalam satu kolam. Nah, itu teknologinya Allah itu. Nggak usah ke Korea lah. Gitu. Dimasukkan ke air, drep, kembali, kemudian dikatakan dalam hadis itu, orang itu menjadi putih seperti itu loh. Kacang hijau yang dimasukkan dalam air, terus keluar gini loh. Apa itu? Cambah. Dalam sesaat, beberapa detik, langsung itu menjadi putih seperti cambah. Baru dimasukkan ke surga. Ke surga. Masya Allah. Teknologinya Allah itu. Wala swarga gak ono wong kaya sampeyan ngene gak ono. Kaya ngene gak ono. Lah gak ono. Kaya ngono itu enggak ada. Enggak ada. Betul? Bu, betul. Swarga lho gak ono kaya ngene iki. Ya toh? Kaya ngene gak ono. Jenggot putih bareng gak ono nih. Mengapa? Karena orang masuk surga itu memang dibuat dalam struktur tubuh yang beda. Inna ansha'nahunna insya'a. Saya ciptakan dengan kreasi yang tidak ada tandingannya. Lah dulu Nabi itu, Bu,
ketemu perempuan tua gini, Mbah, orang kayak gini tidak ada masuk surga. Lu gimana tuh Nabi? Ngomong yang bener lah. Iya, nggak ada. Nangis, pergi jauh. Mbah sini. Maksudnya kulit sampai yang keriput itu besok dioplas jadi cantik. Oh ya Allah, kaget aku Muhammad. Aja ngaget-ngageti po aku setuwo. Itu di dalam kitab itu masuk dalam kategori humornya Rasul. Jadi guyon gitu. Jadi nggak tegang koyo ya opo gitu. Baik Mbak ya. Jadi dinyatakan aman dari neraka, bahkan dimasukkan ke surga. Aman juga dari bencana. Ibu pernah nggak mendengar mau tidur itu hendaklah membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya toh, pernah toh? Terus diapakan? Setelah membaca diapakan? Ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke tubuh yang bisa terjangkau. Jadi qul wallahu ahad, Allahu samad. Terus ditiupkan ke tangan, terus diusapkan ke bagian tubuh yang bisa terjangkau. Nggak usah sampai nanti tulangnya bisa kesleo nanti itu. Loh, berarti kan selamat. Bahkan ketika Rasulullah sakit pun itu Rasulullah ya begitu tetap diusapkan. Ketika sakitnya sudah parah, ganti Aisyah yang membacakan ke tangan Rasulullah. Mas dibacakan karena Rasulullah tidak kuat membaca, terus tangannya Rasulullah diusapkan oleh Aisyah ke tubuh Rasulullah. Okay. Itu namanya ruqyah, Bu. Ruqyah itu ya doa-doa dari Quran, dari hadis untuk sebuah kebutuhan penyembuhan. Oke ya? Oh, sudah. Sudah. Tadi apa? Senang dan diijabahi doanya oleh Allah. Itu makanya kalau banyak tuh doa dari Nabi itu ada. Ya Allah, aku berdoa dengan membaca Allahus Samad. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nabi mengajarkan kalau kamu itu berdoa baca itu. Gini Bu ya. Ini kisah sungguhan. Waktunya masih ada. Kurang berapa menit? 10 menit. Ini ada kisah Bu. Saya ini ketemu orang yang sering jemput saya. Dia cerita. Kulo niki pra wis mboten nate wiritan sing macem-macem, kulo tiap hari kulo niku kul wallahu ahad niku sampai 100 200 niku mau kula waca. Lah maksudnya apa? Nggih kula waca mawon jenenge kula diparingi Pak Kiai ngoten nggih sudah. Terus pun dia mulai jenengan, sae niku, sae bagus. Nanti Bang ndelok TikTok terus. Ya. Itu suatu saat dia cerita bahwa di sebuah masjid di masjid tol itu di dekat Darmo itu loh. Tol apa itu? Masjidnya namanya apa? Namanya apa? Yang dekat Darmo itu loh. Sirotol Mustaqim. Masjidnya itu loh. Namanya Sirotol Mustaqim. Masjid ada di situ. Pernah itu. Sirotol Mustaqim. Saya tanya pengurusnya,
Namanya kok sirotol? Iya Pak, saya cari ayat yang ada tolnya. Cerdas kon ya. Iya Pak, siro. Sampai kalau tidak percaya situ loh. Saya khotib di situ kok. Kenapa kok diberi nama masjid Sirotol Mustaqim? Karena mencari ayat yang ada di situ. Masjid itu dia cerita, masjid ini Pak, saya pernah dijawel orang gini waktu setelah sholat. Pak, sampean ini, sampean store foto sampean ya, nggak foto yang ini ya, ketemu aku ya foto. Lagi nopo, wis tak meneng wae. Ternyata diumrohkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Tidak dikenal. Terus dia ngomong, kula mboten wani nek ijen. Kula kepengin mbek bojo. Ya wis fotone bojone mun pisan. Terus saya ingat-ingat, kan ini orang ini dulu yang pernah cerita wiritanya itu apa? Perlu banget. Mungkin saya hanya angan-angan aja. Mungkin orang itu. Jadi sampai sekarang tidak tahu dia, tidak kenal. Wong itu dia pengguna jalan lah, gitu. Masya Allah, luar biasa. Ijabah, wes. A tadi apa? Aman. Tinggal apa? P. Nah, ini terakhir P. Ibu senang P. Ibu senang P. Senang P. Senang toh? Ojo asosiasi macam-macam. P itu iwak P lho. Oh, asosiasi ini. Wah. Kotokan. P. P itu pahala. Maksudnya apa? Rasulullah mengatakan membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan 10 juz. Satu panjenengan membaca surat Al-Ikhlas itu diberi pahala sama dengan membaca 10 juz. Ya, enak toh. Nah kalau baca 3 khatam. 3 berarti khatam. Kurang apa? Murahnya Allah kurang apa? Masa tidak seneng saja? Pahalanya. Lah kalau baca sampai 100 berarti sama dinilai berapa kali? Itu. Tapi ini jangan dibuat alasan. Ada acara khataman Quran di masjid. Aku wis khatam gak mau. Nanti ya nak dapur mau aku harus masak kulo ping 3. Jadi surat Al-Ikhlas itu keuntungannya S I A B. S tadi apa? Allah. 2 ijabah. 3 aman dari bencana, aman dari siksa. P pahalanya sama dengan 1/3 Al-Quran. Cukup? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya tanyakan, pada saat baca Al-Ikhlas pada saat kita mau tidur atau pada saat kita sudah rebahan? Setelah itu kita baca Al-Ikhlas kan diusapkan ke tubuh kita yang terjatuh. Iya betul. Yang saya ingin tanyakan, pada saat kita duduk di tepi ranjang atau pada saat rebahan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting setelah baca itu tidak melakukan kegiatan apa-apa lagi, Bu. Nggih. Tapi kalau setelah baca kulhu terus ada ting buka lagi, ting buka lagi lah, berarti sudah disela oleh pembicaraan lain. Ya Bu ya. Itu yang penting duduk atau rebahan. Ya syukur-syukur waktu duduk sudah tidur. Loh,
Ngantuk itu mahal loh. Orang nggak bisa tidur itu, masya Allah. Itu badan lemes Pak. Lalu mudah marah, badan lemes, mudah marah. Lalu mimpinya jelek-jelek. Jadi tidak ada ketentuan Bu ya. Itu. Duduk, kemudian atau berrebahan, monggo silakan. Baik, bagus pertanyaannya, luar biasa. Demikian mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, tambahkan keimanan untuk kami, karena keimanan itu yang paling mahal bagi kami. Tambahkan keimanan dan akhlak untuk kami, jangan kau kurangi. Tambahkan rezeki untuk kami, jangan kau kurangi. Tambahkan kebahagiaan kami, jangan kau kurangi. Tambahkan kemuliaan kami, jangan kau kurangi. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Bimbinglah terus perjalanan hidup kami, karena ini perjalanan yang harus kami lalui selama hidup di dunia ini. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Suatu saat kami akan kembali kepadamu, maka jadikan kami kembali kepadamu dalam keadaan dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni dan pahala kami sudah Engkau lipat gandakan. Ya Allah, kami bersyukur Engkau masih menambahkan umur sampai pagi ini. Jadikan tambahan umur, tambah banyak sedekah kami. Jadikan tambah umur, tambah giat ibadah kami. Jadikan tambah umur, tambah sabar dan tambah tawakal kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.